Halo, selamat malam semuanya pendengar cerita dari dalam. Sebelumnya perkenalkan dulu ya. Eh, Nama gue Akbar dan sekarang sudah pukul berapa nih? 01.13. Sebenarnya jam-jamnya orang tidur ya. Tapi gue bakal nemenin tidur kalian, atau mungkin kalian yang sedang mengerjakan tugas, atau yang sedang eh, lagi pengen tidur mungkin, atau yang sedang lagi mikirkan sesuatu gitu ya. Semoga aja sedikit cerita atau eh, beberapa hal yang bakal gue ceritain nanti bisa menemani kesibukan kalian saat ini. Tapi sebelumnya gue pengen tanya dulu nih, gimana nih kabar kalian hari ini? Gimana, kan lancar-lancar aja pasti ya? Atau mungkin nggak lancar sama sekali? Atau mungkin lagi ketiban masalah? Atau mungkin lagi pusing? Kita nggak tahu lah ya. Tapi gue berdoa buat kalian yang mungkin dengar atau yang mungkin baru mendengar podcast cerita dari dalam ini, ya semoga urusan kalian cepat teratasi lah ya. Amin. Ya, untuk cerita kali ini gue mau bawain tema soal mengenal diri sendiri sih. Iya, mengenal diri sendiri. Nah, begini. Kenapa harus kenal diri sendiri sih? Sebelumnya sih, jauh sebelum itu gue pengen berpikir dulu sih. Kayak setiap orang kan pasti berbeda lah ya, setiap individu gitu. Dan mereka punya keunikannya masing-masing dan hidup di dunianya masing-masing, punya ketakutannya masing-masing, dan punya cara berpikirnya masing-masing gitu. Terkadang kita lebih sibuk mikirin orang lain ketimbang mikirin diri sendiri. Ya, untuk beberapa orang sih biasanya seperti itu ya. Tapi mengenal diri sendiri itu jauh lebih penting sebenarnya. Kenapa emang? Jadi gini, kalau menurut gue ya, beberapa orang yang mungkin kenal di luar sana gitu, termasuk gue gitu, beberapa orang yang gue kenal di luar sana gitu, kayak mereka tetap menjalani hidup mereka. Ya, mereka nggak peduli sama apa yang kita lakuin, mereka nggak peduli sama masalah kita, mereka nggak peduli sama apa yang kita pikirin, karena mereka sibuk sendiri sama pikirannya sendiri. Yang jadi pertanyaannya adalah, kita selalu mikirin itu. Makanya itu pentingnya mengenal diri sendiri tuh, termasuk buat gue juga. Tetap harus belajar walaupun nggak semua orang bisa paham itu. Mungkin buat tips aja gitu, kayak dari gua ini tuh, buat mengenal diri sendiri tuh ya pasti pertama
coba pahami dulu apa yang lu punya saat ini. Itu dulu sih. Kenapa lu harus pahami dulu apa yang lu punya? Ya karena dengan memahami apa yang lu punya, lu jadi tahu gitu, apa kekurangan lu, apa kelebihan lu, yang membuat diri lu tuh lebih mengenal diri lu sendiri. Gak perlu nanya jauh-jauh ke orang dulu sih kalau menurut gue. Lu coba tanya dulu aja sama diri lu sendiri. Gue punya kekurangan apa sih? Gue punya kelebihan apa sih? Di luar dari itu, apa sih yang bisa gue maksimalin dari kelebihan gue? Atau apa sih yang bisa gue minimalisir dari kekurangan gue? Paling itu dulu sih kalau menurut gue yang pertama ya. Kenal diri sendiri dulu dari diri sendiri. Ketika lo udah paham sama hal itu, mungkin bakal banyak hal sih yang bisa lo up lagi dari diri lo sendiri. Untuk yang kedua, coba minta penilaian sih dari orang-orang terdekat lu dulu gitu, maksud gue ya seperti sahabat lu mungkin, atau mungkin punya pasangan lu gitu, atau mungkin yang udah punya istri sama istrinya atau suaminya gitu, atau mungkin sama orang tua lu yang masih ada, atau mungkin sama orang-orang yang lu anggap sudah tua mungkin atau yang sudah berumur gitu. Ada salahnya minta penilaian mereka, orang-orang yang lu percaya, untuk bisa lebih mengenal diri lu gitu. Maksud itu supaya bisa ada output dari luar buat ada input dari luar buat diri lu. Dan kita perlu meng-compare hal itu sih, kayak input dari dalam dan input dari luar. Gak ada salahnya untuk melakukan hal itu sih menurut gua. Sama kayak istilahnya kayak lu curhat lah ke teman lu gitu. Atau lu curhat ke orang-orang yang lu percaya gitu. Sama seperti itu. Itu juga salah satu cara untuk mengenali diri sendiri. Percaya nggak percaya, kadang kita lupa sama diri kita sendiri. Kita itu siapa? Kita itu based on apa? Paling gitu. Dan buat kalian juga yang istilahnya yang sudah mengenal diri sendiri pun, kalian harus tetap belajar. Sama gue juga pun begitu. Ketika lo udah bisa mengenal diri lo sendiri, gue pun juga masih terus belajar gitu. Belajar untuk lebih mengenal dunia gitu. Karena dengan kita
kita belajar lebih mengenal dunia, lebih mengenal banyak situasi, lebih mengenal banyak kondisi, kita bisa jadi lebih yakin gitu kalau kelebihan kita tuh harusnya ada di mana, ada di lingkungan seperti apa, ada bersama teman-teman yang kayak gimana, ada untuk pasangan yang seperti apa, ada untuk pekerjaan di bidang mana, ada untuk berpikiran layaknya seperti apa. Karena kalau menurut gue pribadi, ketika lu udah kenal sama diri lu sendiri, lu lebih bisa aware sama hal-hal yang ada di luar. Memang sih cukup ada sedikit bingung kali kalau untuk di deskripsi, cuma ya itu salah satunya sih. Jadi buat ya kalian listener cerita dari dalam mungkin yang mengkhawatirkan sesuatu, mungkin salah satunya penyebabnya itu karena kalian belum kenal diri kalian sendiri. Untuk apa kalian ada di sini sekarang? Untuk apa kalian hidup selama ini? Dengan mengenal diri kalian sendiri, kalau menurut gua, lu bisa jadi jelas tujuan lu ke depannya mau kayak gimana. Dan buat kalian yang masih belum jelas tujuannya mau kemana, mau apa, dan mau ngapain, saran gue jangan pernah berhenti buat mengenali diri sendiri. Karena apapun yang terjadi, di situasi terburuk pun, yang bisa menolong lu ya, yang bisa menolong diri lu, pikiran lu, hati lu, cuma diri lu sendiri. Yang bisa menguatkan lu ya hanya diri lu sendiri. Yang bisa memotivasi lu untuk maju ya diri lu sendiri. Yang bisa nyemangatin diri lu dikala lu sedang jatuh ya diri lu sendiri. Yang bisa membuat lu jatuh dan menyerah dan merasa tidak memiliki apa-apa
dan merasa dunianya hanya berpihak kepada seseorang, ya hanya diri lu sendiri. Maka dari itu, saran gue, coba deh lo renungin, begitu juga gue. Yuk kita sama-sama belajar buat kenalin diri kita sendiri. Karena mengenali diri sendiri menurut gue jauh lebih sulit ketimbang kita mengenali orang lain. Dan buat kalian yang sudah punya tujuan hidup, yang sudah jelas arahnya mau kemana, yang sudah kenal sama diri sendiri, cobalah untuk tidak meremehkan mereka yang belum mengenal diri mereka juga gitu sih. Karena apapun itu, mereka cuma belum mengenal, atau mungkin mereka belum menemukan caranya sesuai diri mereka masing-masing. Dan buat kalian yang sudah punya tujuan dan sudah mengenal diri sendiri pun, jika memang ada salah satu di antara teman kalian yang belum memiliki hal itu seperti kalian, dan itu memang teman kalian atau sahabat kalian, atau mungkin adik kalian, atau mungkin pasangan kalian, pacar kalian, arahkan mereka, jangan diyakini. Bukankah jauh lebih baik jika melihat orang lain sama-sama saling mengenal diri mereka sendiri, sehingga dia lebih peduli sama diri dia sendiri. Kalau memang bisa sampai seperti itu, ya akan sangat indah, bukan? Ya intinya seperti itu sih. Ya, saran gua jadi kenalilah diri kalian sendiri sebelum terlambat. Kenali diri kalian sendiri sebelum diri kalian sendiri yang membuat kalian tidak jadi apa-apa. Coba kenali diri kalian sendiri sebelum orang lain merubah kalian. Kenali diri kalian sendiri supaya menjadi lebih kuat
kenali diri kalian sendiri, supaya kalian dan gue bisa punya tujuan hidup yang lebih jelas lagi. Kadang gak ada yang lebih baik kecuali ya memenangkan segala sesuatu yang ingin dicapai dari hasil diri lu sendiri. Walaupun ada bantuan orang lain, tetap aktor utama hidup ini adalah diri lu sendiri. Oke, sekian dulu podcast perkenalan dari gue. Sangat singkat sih, tapi gue pengen ini jadi awalan yang baik untuk perkenalan kita. Sebelum jauh kita saling kenal, gue harap podcast cerita dari dalam ini bisa memberikan sedikit manfaat lah. Kalau sebelum kita memulai sesuatu, kita harus tahu diri kita sendiri. Dan jangan sampai kita gak mengenali diri kita sendiri. Sekian dari gue Akbar, podcast cerita dari dalam. See you.